Ya, ini kristal atau quartz kristal, atau kalau bahasa kita ini kristal kuarsa. Dia ini ada yang harus dibersihkan seminggu sekali. Kalau yang ini tidak perlu sebenarnya. Yang dibersihkan tuh bukan kotoran fisiknya, karena kristal ini sangat hobi menyerap energi negatif. Jadi kalau di tubuh kita ini terkena dari eksternal, ya, pengaruh-pengaruh eksternal energi negatif, maka kristal ini akan menyedotnya sehingga membersihkan tubuh kita lagi dari pengaruh-pengaruh jahat energi negatif. Nah, oleh karena itu setiap seminggu sekali wajib dia dibersihkan. Artinya yang dia sedot-sedot itu kita bersihkan lagi dengan cara seperti ini. Dengan air ini, air khusus ini ya. Ini ada mustika kelapanya juga di dalam ini nih. Air mustika kelapa. Ya, ini sebenarnya inovasi saya. Aslinya sebenarnya ini dibersihkannya menggunakan alkohol atau air garam. Nah, supaya nanti kinclong lagi bisa digunakan lagi. Tapi sebenarnya kegunaan kristal ini ada banyak. Karena itu saja intinya, ada yang harus dibersihkan, ada yang tidak. Ini golongan sitrin namanya ya. Ini tidak perlu dibersihkan dia. Kalau ini dia hobinya bukan nyedot energi negatif, tapi nyedot keberuntungan. Maksudnya dia akan membantu kita menarik keberuntungan, terutama hal-hal yang sifatnya itu kerejekian atau uang, ya, money magnetic, sitrin. Sedangkan kalau ini dari golongan di ametis ya, ametis atau kecubung kalau bahasa kita, kecubung kasihan. Nah, ini untuk tujuan-tujuan spirituality. Nah, tapi kalau untuk orang-orang awam mengatakan ini nama lainnya adalah bungur, biasa digunakan namanya juga kecubung asihan. Jadi siapa yang pakai ini, orang kasih sayang sama dia semua. Ini contohnya yang sudah jadi sudah jadi perhiasan ya, untuk menarik perhatian orang supaya sayang kepada kita, supaya respect, simpati kepada kita. Nah, dari sekian bentuk ini mungkin bisa dikaitkan dengan pengobatan atau yang tadi Aki bilang itu seperti ada nggak Ki? Ada. Jadi dasarnya dulu saya mempelajari ilmu yang namanya crystal healing. Crystal healing. Nah, saya jelaskan sebenarnya crystal healing itu sebenarnya hanya menggunakan dua batu kristal ini ya. Yang seperti ini namanya laser kristal. Dia bentuknya seperti pulpen. Sementara yang ini adalah generator kristal, atau ini juga ini generator. Jadi ini generator untuk ditaruh di tangan kiri, dan ini taruh di tangan kanan. Jadi prinsip daripada crystal healing ini adalah cakra healing. Cakra di tubuh kita ada 7. Satu demi satu dibersihkan dengan menggunakan kristal ini tanpa sentuhan. Jadi dari jauh begini. Nah, jadi caranya begini. Nah, nanti kemudian ini dibuang, ada yang dibuang begini, cara membuang kotoran psikis ya. Itu di bawah itu sudah ada, kita siapkan air garam. Nah, itu dibuang ke sana semua. Nah, setelah itu prinsipnya adalah ini, pertama membersihkan, kemudian setelah dibersihkan kemudian energize ya. Energize itu semacam aktivasi ya. Jadi kita dengan cahaya-cahaya dari kristal ini mengandung 7 cahaya, kemudian kita proyeksikan ke cakra-cakra tadi, sehingga cakra-cakra itu aktif bergerak ya, dia sehat kembali. Setelah itu stabilize itu bukan dengan kristal lagi, tapi dengan pola perilaku kita selanjutnya menjaga kesehatan. Nah, 3 prinsip itulah yang disebut crystal healing. Tapi tidak hanya sekedar buat penyembuhan, ini juga maksudnya penyembuhan penyakit fisik ya, penyakit batin misalnya psikoterapi itu juga. Kalau orang-orang hipnoterapi dia menggunakan kata-kata gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan ucapan tapi hanya menggunakan kristal ini saja. Nah,
tapi juga untuk kelimpahan. Kelimpahan itu apa misalnya? Misalnya solusi problem kehidupan. Problem kehidupan itu kan cuma ada 4. Nomor 1 urusan asmara, itu problem asmara. Nomor 2 problem duit. Nomor 3 problem kesehatan. Baru nomor 4 problem untuk jaga diri keselamatan. Ini kalau untuk jaga diri keselamatan di mana nyambungnya? Di mana arahnya? Dia digunakan dalam ilmu yang namanya psychic self defense atau PSG. Jadi orang-orang yang menggunakan kristal untuk bela diri atau untuk mempertahankan diri, untuk protektif, untuk menjaga dirinya, maka kristal ini kalau kita bawa seperti inilah kita pakai ya. Orang mau marah itu kemudian kemarahannya disedot sama kristalnya sehingga kemarahannya menurun, bahkan bisa nggak jadi sama sekali. Orang mau niat jahatnya disedot, nggak jadi. Nah itu yang disebut PSD, self defense. Jadi kristal ini bisa ke arah mana saja dia. Healing bisa, defense bisa, kelimpahan abundance ya namanya. Kelimpahan itu abundance bisa, apalagi hanya untuk tujuan love. Itu juga sama. Kristal untuk tujuan love. Kristal ini kekuatannya setelah kami selidiki adalah 10 kali lipat ketimbang susuk. Jadi kalau ada orang memakai susuk dan dia memakai kristal, diadu misalnya, 10 kali dia memakai susuk baru bisa seimbang dengan 1 kristal ini. Ya, atau yang ini. Ini ada rahasia. Nah, nanti ini bisa berkembang selanjutnya. Kita bisa bahas bagaimana caranya mewujudkan itu dalam penggunaan sehari-hari. Nah sebelum ini dipraktekkan, tentunya ini kan batu kosong ya Ki, ya udah istilahnya dalam. Oh iya. Perlu ritual khusus nggak Ki? Iya, karena ini kan apabila kita ambil dari alam bentuknya masih mentah, nggak kinclong kayak begini. Ini kinclong semua ya. Nah ini juga sudah kinclong. Jadi maksudnya bukan masalah kotornya, tapi waktu kita ambil dari alam. Nah dari awal cara mengambilnya saja sudah ada ritual. Kalau untuk di Indonesia itu orang-orang yang mengambil batu-batu kristal ini itu ritual semua. Ada yang puasa, ada yang ritual khusus. Nanti terus datang dalam mimpi suruh gali sebelah sini, ketemu nanti dapat lah ini. Setelah dapat, kemudian dibentuk, dibersihkan, dihaluskan seperti ini, belum bisa langsung dipakai. Dia harus dibersihkan dulu. Nah, tahap pembersihannya dia ada 3. Pembersihan dari kotoran fisik, kemudian pembersihan secara metafisik di dalamnya itu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara direndam air garam, dijemur matahari. Nah itu secara metafisiknya. Selanjutnya dengan spell atau doa, dibacakan doa tertentu. Atau kalau bagi yang menganut metafisika, dia tidak baca spell doa, tapi dia membaca spell program. Jadi si kristal ini diprogram. Kamu sekarang sudah saya bersihkan dan kamu sudah siap untuk membantu dan mendukung saya dalam rangka healing, dalam rangka abundance, dalam rangka defense, dalam rangka love. Diajak bicara ini karena kristal ini diyakini seperti punya nyawa. Dia makhluk dengan kesadaran seperti makhluk-makhluk peliharaan. Misalnya kita punya anjing ya, kecerdasannya kristal setingkat itu kecerdasannya. Dan tidak hanya itu, ternyata kristal ini memorize, dia punya fungsi memorize. Dia bisa merekam. Dia tidak hanya sekedar menyedot tadi, dia juga bisa merekam. Jadi misalnya kristal kita letakkan di ruangan ini, 1 harian kita tinggal pergi, lalu esok harinya kita ambil kristal ini, malamnya kita tidurin di bawah bantal. Kita bilang sama kristal ini untuk proyeksikan kembali apa yang sudah kamu rekam dari kemarin. Itu nanti bisa muncul dalam mimpi. Ini kelebihan kristal ini.